kasih Bapa di surga, hati kami limpah dengan sukacita pada saat ini. Sore hari ini adalah hari ketiga di mana umat-umat Tuhan di tempat ini mereka rindu, setia, semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapa di surga, setelah pujian dan penyembahan kami naikkan ke hadirat Allah yang Maha Tinggi, maka tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kabar baik, good news, evangelion, Injil itu yang harus disampaikan kepada semua bangsa. Pertama-tama di Yerusalem, di daerah Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya Bapa di surga berbicara kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar dan diberkati dengan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya dari jauh, dari tempat saya mengamati kita semua. Ya, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jemaat di tempat ini luar biasa. Saya selalu mengikuti. Terima kasih. Maaf. Oh, ada jauh. Terima kasih. Inilah tamu saudara sekalian. Jadi tamu ini kadang-kali kan kita tidak seperti biasa. Ya, puji Tuhan. Yang di rumah, salam. Shalom. Yang di rumah, yang mengikuti ibadah live, ya puji Tuhan. Luar biasa. Ini kan dua muda ya saudara sekalian ya. Ini dua muda, muda onsite sama muda online atau live stream. Luar biasa. Ini kita menggunakan sarana kemajuan teknologi di mana gereja Tuhan juga harus bisa. Kita tidak tergagap-gagap atau gaptek. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sesungguhnya Bapak Ibu saudara dan saya, kita semua adalah penyampai atau pemberita kabar baik itu. Mengapa saudara sekalian? Karena kekristenan, pengikut Kristus, artinya harus meneruskan berita Kristus, pengajaran Kristus kepada semua orang. Dan Rasul Paulus kemudian menegaskan lebih lanjut. Rasul Paulus menegaskan lebih lanjut bahwa kamu adalah surat-surat Kristus yang terbuka dan terbaca bagi semua orang. Jadi melalui kitalah, melalui Bapak Ibu Saudara dan saya, melalui saudara-saudara yang di gereja saat ini, melalui Bapak Ibu yang di rumah atau di tempat masing-masing, saudara dan saya adalah surat-surat Kristus yang terbaca bagi semua orang. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membaca Alkitab yang firman Allah. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Ini kemarin sudah dibacakan dan beritakan terus. Dan ini memang kalau ibadah Pentakosta, peringatan Pentakosta, peringatan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu lebih, ini selalu dibacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan. Sebelum lebih jauh, saya bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini boleh bersama-sama dengan saudara dalam ibadah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, KKR, ibadah KKR, GGP Kabar Baik, bahkan 2 Curug 10 malam, luar biasa. Saya melihat saudara dengan penuh semangat, sukacita. Tentunya ada satu misi, visi dan misi di mana kita mengadakan ibadah seperti ini. Amen. Ini namanya ibadah seri meeting. Luar biasa. Tanpa mengenal lelah saudara, dengan semangat sukacita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Kabar baik diberitakan kepada semua orang. Amen. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada 2 kalimat di sini, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kamu akan menerima kuasa.
Dan ayat yang ke-9, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Saudara-saudara, kuasa apa? Ini yang saya beritakan saat ini sebagai kabar baik buat kita semua. Tadi saya katakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik yang saya sampaikan kepada saudara saat ini adalah great power to survive. Artinya kekuatan besar untuk kita tetap berdiri teguh, tidak goyah, mengiring Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, apapun yang menjadi halangan di depan kita harus kuat, harus maju, harus tetap berdiri teguh. Great power to survive di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amen. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kuasa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Ada 3 pribadi yang terangkat ke surga menurut Alkitab kita, firman Tuhan. Saudara sekalian, yaitu yang pertama adalah Henokh. Saudara ingat Henokh yang dikenal sebagai orang yang bergaul karib, bergaul akrab dengan Tuhan. Dia diangkat ke surga di usia 365 tahun. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24. Lalu pribadi yang kedua adalah siapa saudara sekalian? Elia, puji Tuhan. Ya, berarti masih menyimak ya pemberitaan yang kemarin-kemarin. Elia lahir sekitar tahun 1886 sebelum Masehi, before Christ. Memang tidak tercatat di Alkitab atau Alkitab tidak melaporkan usia berapa Elia naik ke surga. Elia dikenal sebagai abdi Allah, saudara sekalian, dan naik ke surga dengan kereta dan kuda yang berapi-api. Kuda berapi dalam angin badai. Itu tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11. Ketika itu rekan sekerjanya, murid yang dikasihinya, Elisa, meminta kepada Elia, berikan kepada saya 2 bagian dari rohmu, kata Elisa kepada Elia. Wah, permintaanmu itu sulit, susah sekali. Bagaimana mungkin? Nah, yang mungkin adalah Yesus Kristus pribadi yang ketiga. Pribadi yang ketiga, Yesus Kristus naik ke surga, terangkat ke surga di usia yang relatif masih muda. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu, perkataanmu, dalam kesucianmu. Ya, kata firman Tuhan seperti itu. Yesus Kristus adalah Allah dan Juru Selamat dunia. Yesus Kristus adalah Juru Selamat seluruh umat manusia. Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Dan hanya Yesus Kristus itulah yang siap, yang mampu, yang dapat, yang bisa memberikan rohnya bahkan tidak terbatas. Tidak hanya 2 bagian saja. Roh Kudus diberikan, dicurahkan semuanya kepada para murid. Amen. Terutama peristiwa itu terjadi pada hari Pentakosta, di mana para murid berkumpul setia, mereka sehati, mereka terus ada dalam masuk kegiatan ketekunan beribadah. Tekun dari bahasa aslinya spudi, artinya semangat menyala-nyala untuk melayani Tuhan, semangat menyala-nyala untuk memuji Tuhan, semangat menyala-nyala untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, di dalam surat Roma pasal 10 ayat 13 sampai ayat 15 dikatakan di sana, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, untuk dapat berseru, berdoa, berteriak kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Untuk dapat percaya kepada Tuhan Yesus, Firman Allah katakan harus mendengar berita itu. Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Harus ada yang menyampaikan. Untuk dapat mendengar harus ada yang memberitakan atau menyampaikan. Dan tadi saya katakan di awal bahwa berita baik itu harus kita bawa, ada dalam diri kita, melekat sebagai umat-umat percaya. Oleh karena kita adalah Kristen, sebutan Kristen, ya. Orang-orang umum menyebutnya Kristiani nggak apa-apa, tapi kita katakan Kristen di Kisah Kepada Rasul. Kekristenan adalah satu usaha supaya kita bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ini, kembali kita diingatkan, saudara sekalian. Kita diingatkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Yang pertama-tama, saudara sekalian, kita diingatkan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Theanthropos, manusia Allah. Di dalam diri Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Yesus berbeda dengan kita yang adalah manusia biasa. Karena Yesus bukan manusia biasa, dia adalah manusia Allah, maka Yesus dapat naik ke surga. Dan itu saudara sekalian lebih dari dua pribadi pendahulunya, karena Yesus sendiri adalah pemilik surga itu. Dia adalah Allah yang sejati, tetapi dia adalah manusia yang sejati. Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, saudara sekalian. Dia sanggup menolong kita untuk dapat bertahan, untuk dapat terus bertahan, untuk dapat terus survive, untuk memiliki kekuatan besar supaya kita dapat berdiri teguh, saudara sekalian. Jadi kita mampu oleh karena ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus karena Theanthropos, manusia Allah, dia dapat dengan luar biasa menyembuhkan orang sakit. Ada saudara sekalian di sini yang sakit? Ya, saya masih sedikit-sedikit sakit Pak Gembala, Pak Wakil Ketua Mada, Pak Ketua Mawil. Jadi Bapak Ibu, saya ngangkat pura-puranya sih sok kuat ya, udah usia emas. Udah usia emas, ngangkat beban yang begitu berat 50 kilo. Aduh, begitu. Apa gerak saudara sekalian? Rupanya salah berat kejepit. Dan puji Tuhan, itu terjadi pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, saudara sekalian. Dan Pak Kepala berdoa buat saya ke rumah. Nah, puji Tuhan, sudah mampu ya. Saya naik motor juga ngebut luar biasa, naik. Kalau waktu saya pelayanan di GGP Elroy, itu saya mau naik seperti ini, dari atas saya ditarik oleh Bapak Yogi, pegangan Pak begitu. Jadi mau gak mau memang kondisinya kayak gitu kan. Nah, saudara sekalian, ini luar biasa, puji Tuhan. Saudara, tidak ada yang sakit, puji Tuhan. Kalau kita saat ini dalam kelemahan tubuh, ya nanti kita berserah berdoa sama-sama doa kepada Tuhan. Tidak hanya saya yang perlu pertolongan Tuhan, kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya perlu pertolongan Tuhan. Yesus yang bukan manusia biasa, dia dapat mengusir roh-roh jahat. Ingat, ketika legion itu memasuki babi, kawanan babi, karena diusir roh jahat itu.
yang banyak jumlahnya, legion. Yesus mampu memberi makan yang lapar. Ya kalau itu mah kepala keluarga, ibu rumah tangga juga mampu Pak, gitu. Artinya jumlahnya ribuan. Berapa ribu laki-laki saja Alkitab tuliskan? 5.000 kasih makan, luar biasa. Ada enggak Bapak Ibu yang mungkin ada yang catering, ada yang berfungsi catering, tetapi pernah nggak melihat bahwa pengusaha catering itu mampu menyediakan 5.000 porsi? Mungkin bisa, tetapi dibagi per paket per sesi. Hari ini mungkin seminggu atau 10 hari, satu harinya itu 500, atau 5 hari itu berarti 1.000 seharinya, mungkin masih bisa. Nah kalau 5.000 saudara sekalian, ya, tapi Yesus bisa, luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus juga bisa mampu mengampuni orang berdosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara sekalian, hanya Yesus. Kita manusia, pemimpin agama apa sekalipun, orang sucikah, yang namanya manusia tetap manusia, tidak bisa mengampuni dosa. Hanya satu pribadi, Yesus, yang sudah hadir ke dalam dunia ini, yang memberikan nyawanya menjadi ketebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus karena dia juga bukan manusia biasa, tetapi dia Theanthropos, manusia Allah. Yesus mampu mengalahkan maut, dan itu sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Keturunanmu akan mematuk tumitnya, dan keturunan anak manusia itu akan meremukkan kepala, mengalahkan maut. Yesus juga, saudara sekalian, mampu meneduhkan atau menghentikan angin ribut, gelombang yang besar yang membuat perahu para murid terombang-ambing saat itu. Murid-murid yang punya pengalaman berlayar, mendayung-dayung perahuku menuju ke seberang, mereka dalam keadaan khawatir, ketakutan. Tapi Yesus, "Hai angin, hai ombak besar, tenanglah, berhentilah, redalah." Saudara sekalian, Yesus juga mampu, bayangkan, menjinakkan atau mengalahkan gravitasi bumi. Gravitasi itu apa? Daya tarik. Ilustrasinya adalah kalau kita punya bola kasti misalnya, atau bola pingpong, kita pantulkan ke bawah ke lantai, nanti mantul, balik lagi mantul. Ini karena ada gaya tarik atau gravitasi bumi. Tapi ketika dengan kuasa Allah Yesus naik ke surga, maka dia tidak mantul-mantul, tidak berat. Karena Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 tadi, Yesus sekali sudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dia bebas, mampu mengalahkan atau menjinakkan gravitasi bumi. Tetapi saudara sekalian, ini juga yang perlu kita ingatkan dalam pemberitaan kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya saudara dan saya yang terus masuk di dalam ketekunan ibadah, saudara sekalian. Karena apa? Karena kita dengan aktivitas kita, dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan kita beribadah dengan semangat, maka kita menjadi berita kabar baik itu. Karena kita sebagai surat-surat yang tertulis, yang tidak tertulis, yang dapat dibaca oleh semua orang. Lalu melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga, saudara sekalian, kita juga diingatkan. Tadi kan tentang Yesus, dia Theanthropos, manusia. Tentang manusia kita semua, meskipun gembala, pendeta, meskipun ketua mada, kita manusia
adalah manusia yang biasa-biasa saja. Kita bukan manusia yang luar biasa. Kalau Pak Bambang, saya lihat luar biasa ya. Luarnya biasa, tapi dalamnya imannya sebesar biji sawi yang mampu memindahkan gunung. Kita bukan manusia yang luar biasa. Kita bukanlah manusia super. Tidak ada Superman, itu hanya cerita fiksi. Yang ada Superman di Jawa Timur sana. Superman tidak ada. Tapi yang real, cerita yang real, Superman ada. Saudara sekalian, jadi kita bukan manusia yang kuat, tetapi kita manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Tadi saya katakan ketika saya mengangkat karung yang berisi 50 kilo, tiba-tiba jadi jalannya bongkok, saudara sekalian. Saat itu 1 jam, 2 jam jalan bongkok masih bisa. Ketika kemudian rebahan, ya tidur mau bangun, harus terus sekarang ngesot. Jadi ngesot mau turun itu miring, kakinya ke lantai dulu, terus baru mau berdiri, misalnya mau ke toilet kamar mandi gitu, tangannya di kasur, terus berdiri pelan-pelan seperti itu. Yang sudah pernah mengalami senyum-senyum, Pak Bambang mirip kayak saya gitu. Pernah salah urat saraf di pinggang. Ya, ada yang bilang urat kejepit, ya memang kejepit kan, berubah posisi. Saudara sekalian, kita manusia yang bukan manusia yang luar biasa. Kita penuh dengan kelemahan. Kita seringkali menghadapi segala tantangan dan derita supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saudara sekalian, kita tidak kebal terhadap dosa. Tidak. Ingat, ketika kita jauh dari Tuhan, kita lengah sedikit, kita sedang jalan, disitulah saudara sekalian gangguan-gangguan untuk kita jatuh ke dalam dosa bisa. Kita tidak kebal terhadap dosa. Dan saudara sekalian, kita juga tidak berdaya. Kehidupan kita itu dalam kelemahan. Kita tidak mampu melawan alam. Belum lama kita mendengar berita di Nusa Tenggara Timur, bagaimana ada banjir bandang yang meluntuh, melantakkan, merusak rumah-rumah yang ada. Saudara sekalian, manusia tidak kuasa, tidak mampu melawan alam. Paling kita bisa mengadaptasi. Kata adaptasi itu, kalau di puncak, di daerah yang berhawa dingin, kita pakai jaket, itu adaptif. Ya, kalau kita menyesuaikan lingkungan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu adaptasi dengan situasi sosial, namanya adjustif, bukan adaptasi. Sering orang salah berkata, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Ya, adaptasi yang dimaksud begitu, kalau dingin di puncak kita memakai jaket, itu adaptasi. Ya, saudara sekalian, manusia tidak perkasa, tidak kuat dalam menghadapi maut. Saudara-saudara, saya berdoa, ini GGP kita banyak hamba Tuhan yang sakit. Ada beberapa yang terkena COVID. Loh, gembala hamba Tuhan kok bisa terkena COVID? Loh, namanya juga manusia. Kita kelemahan. Kecuali Yesus ya, saudara sekalian. Ada yang meninggal. Saya Pak Gembala, saya besok baru ke sana, ke rumah duka RSPAD. Ya. Karena hari ini kita tidak sempat. Saudara sekalian, kita tidak bisa mengalahkan maut. Kita tidak perkasa untuk mengalahkan maut. Alkitab katakan usia 70 atau 80 tahun. Selebihnya adalah apa? Kesulitan dan penderitaan. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, kita seringkali tidak tenang atau diliputi dengan rasa takut, khawatir ketika kita melewati ketakutan.
daerah-daerah yang ketakutan. Kami dulu ada jemaat karena gereja kami di tengah hutan, ya, hutan jati. Maka kalau ibadah malam gini, kami ibadah tengah minggu hari Kamis. Kalau pulang gitu pasti ada ibu-ibu yang minta diantar sampai depan pinggir jalan. Ya, setelah pinggir jalan, karena itu di sumur itu katanya berarti benar atau tidak. Pernah ibu ini mendengar kata tertawa begitu, nambah anak di Pak Gembala aja, karena Pak Gembala rumahnya di pojok situ kan. Jadi bertahun-tahun juga gak ada apa-apa. Iya, Pak Gembala pernah, Ibu Kamilia juga pernah ketika di tempat kami toilet kami itu di belakang rumah, belakang. Kalau malam gini kan satu persatu izin ke toilet ibadah begitu kan. Katanya, saya melihat itu kayaknya ada bayang-bayang yang bergerak. Waduh, membuat deg-degan Pak Gembala aja, rumahnya di situ kan, toilet di belakang. Selidik anak saya Yefta Gilbert, yang bergerak itu kan daun pisang melambai, bergerak ditiup angin, dan ada sorot lampu. Ketakutan, saudara sekalian. Itulah sifat manusia yang mudah sekali takut. Itu takut secara fisik, terkadang kita takut secara psikis. Waduh, tabungan saya tinggal segini, nanti bulan depan harus memperpanjang kontrakkan, nanti semester depan harus membayar daftar ulang sekolah anak saya, nanti tahun ajaran depan harus mengkuliahkan anak saya. Ini kadang-kali situasi seperti ini membuat kita ketakutan secara psikis, saudara sekalian. Tetapi ingat firman Tuhan bahwa kita sudah diberikan kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada satu kisah yang luar biasa, yang ini juga menjadi kabar baik untuk kita semua. Saya ilustrasikan ini di akhir khotbah saya, saudara sekalian. Tanggal 11 Juli 2019, karena ini masih keluarga atau anak dari gembala GBI teman saya. 11 Juli 2019, seorang mahasiswi cantik terbaring selama 16 jam di meja operasi rumah sakit di negara Singapura. Dia harus menjalani operasi untuk membuang 80% lidahnya yang terkena kanker stadium 4 dan rekonstruksi supaya lidahnya bisa kembali normal untuk kembali. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sungguh dalam pergumulan yang berat, ia harus melewati serangkaian radiasi dan kemoterapi. Bayangkan saudara sekalian, seorang mahasiswi masih remaja, pemudi begitu, cantik, dan hal itu dia hadapi dengan tegar. Menyakitkan memang, sudah pasti menyakitkan, tetapi mahasiswi ini dengan tegar dia lewati semuanya itu, proses untuk kesembuhannya. Diagnosa dokter dia ikuti dengan baik, dengan tertib, sampai dia sembuh, saudara sekalian. Lalu dia terus juga mengikuti serangkaian tes dan kemoterapi yang terus dijalani. Tuhan melihat bahwa mahasiswi ini imannya begitu kuat, dia begitu tegar. Orang-orang di dekatnya melihat bahwa dia memiliki iman yang begitu kuat, begitu tegar. Ini juga kabar baik. Jadi iman yang kuat, yang tegar, yang tidak mudah mengeluh, yang terus semangat, yang terus survive, ini kabar baik buat orang-orang. Oh, itu orang Kristen, dia kuat,
menanggung segala sesuatu. Jadi kabar baik itu ya bro, tidak hanya menjadi nama GGB kita. Kabar baik adalah kita bisa senyum di saat kita dalam pergumulan. Amin. Bukan karena kuat kita, tetapi karena ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita. Saudara-saudara, sampai akhirnya mahasiswi ini dipanggil Tuhan. Akhirnya Tuhan memanggilnya pulang untuk selama-lamanya, dan agar dia, dengan maksud agar dia tidak lagi merasakan penderitaannya sakit yang begitu berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun kisah yang menarik adalah yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh gadis itu, mahasiswi itu. Pagi itu tanggal 13 Desember 2019, namanya Atira, sang mahasiswi itu. Dia selama sehari 2 hari dia menyanyikan senandung lagu-lagu rohani, pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dia katakan, engkau mengenal hatiku Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku terterang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Di dalam kondisi yang cukup berat saat itu, detik-detik karena dia kambuh lagi pada bulan Desember 2019 itu, saudara sekalian. Walau dunia melihat rupa, namun engkau memandangku sampai ke dalam hatiku, di dalam kelumpuhan dan kelemah tubuh, karena begitu penyakit yang ganas itu, saudara sekalian. Dia terus senandung itu sampai orang-orang yang besuk, yang berdoa, keluarganya, keluarga dekatnya berdecak kagum luar biasa. Ini semangat dan iman dari Atira, mahasiswi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia terus senandung lagu-lagu rohani, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, engkau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya tidak ada keluh kesah, supaya tidak ada gerutu, supaya tidak ada umpatan-umpatan di dalam sakit, kondisi sakit yang berat itu, supaya orang-orang lain yang berdoa, yang datang besuk, yang menyenguk dia, justru mereka malah dikuatkan, diberkati, supaya kehidupan memancar senantiasa, dan dia kembali ke pangkuan Tuhan, kepada Tuhan yang Maha Pengasih, dengan iman yang kuat, dengan senandung pujian dan penyembahan. Dia justru di tengah-tengah dalam kondisi yang sakit itu, dia menguatkan orang-orang yang datang, yang berdoa, menengok atau menjenguknya, membesuknya itu, justru menjadi kesaksian yang hidup, kesaksian yang luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita ada pergumulan, tetapi apakah pergumulan kita seberat dari mahasiswi ini yang dipanggil Tuhan pada tanggal 13 Desember 2019? Atau kita ada pergumulan yang lain? Mungkin kita pergumulan untuk ekonomi kita, untuk usaha pekerjaan, kita baru berhenti dari kerja, kita mencari-cari belum ada lagi, saudara sekalian. Atau mungkin ada di antara kita yang secara kurva kita diberkati Tuhan luar biasa. Kami punya jemaat di sana, ada seorang pemuda yang di tengah-tengah krismon seperti ini diberkati luar biasa. Puji Tuhan. Saya tahu berkatnya, saya tidak melihat gaji amplopnya karena ditransfer, tapi dari persembahannya saya tahu, ya saudara sekalian. Luar biasa. Tetapi banyak juga yang lain yang katakan, saksikan bahwa Pak Gembala tolong doakan, ini usaha saya sudah seminggu tidak laku. Yang beli paling anak-anak beli 2.000,
kita lagi naik istirahat, beli 2.000 sehari dapat hanya 6.000, belum menunya berapa. Lalu juga Pak Gembala tolong doakan saya, ini perusahaan ini setelah lebaran kok kayaknya malah mau rasionalisasi. Kata rasionalisasi itu supaya kalau dipikir itu seimbang, kalau dipikir itu perusahaan itu sehat, itu rasionalisasi. Tapi dampaknya rasionalisasi adalah pemecatan, pemutusan hubungan kerja, itu rasionalisasi. Pak Gembala tolong doakan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara saat ini ada dalam kurva yang luar biasa, menanjak, Tuhan berkati. Tetap andalkan Tuhan. Atau kurva kita agak landai, tetap berserah kepada Tuhan. Atau mungkin malah seperti cekung ke bawah, gali lubang, tutup lubang, pinjam sana, pinjam sini, bayar sana, bayar sini. Saudara sekalian, kita masih punya Tuhan. Amin. Masih punya Tuhan Yesus yang berkati kita. Amin. Dengan kuasa Tuhan yang terus memanggil kita berserah kepada Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saat ini apa menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Kabar baik saya sampaikan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Apabila ada yang perlu doakan secara khusus saudara sekalian, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, Engkau mengenal hatiku. Mungkin singer juga bisa membackup nyanyian ini. Saudara-saudara,